Halo good friend, balik lagi bareng gue Indra Smita di Indra Yus Channel. Video ini lanjutan dari sebelumnya, yakni part 3. Berarti video ini adalah part yang keempat. Buat good friend yang belum menonton video sebelumnya dari part 1 sampai dengan 3, bisa klik link di atas atau deskripsi di bawah biar nggak bingung nonton video ini. Oke, sebelum kita mulai seperti biasa, klik like, subscribe, dan bunyikan loncengnya biar tetap update dari channel ini. Dan selanjutnya seperti biasa kita bumper dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kita lanjutkan tutorial membuat websitenya di part keempat ini. Semoga teman-teman bisa ngikutin step by stepnya dengan baik. Di video ini kita bakal ngebahas mengenai integrasi website, pembeliannya, pengirimannya, hingga metode pembayarannya seperti apa. Nah, bagaimana dengan tutorial kali ini? Saksikan dan stay tune this channel. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjut ya good friend di part 4. Setting toko online kita dengan menggunakan template Indostore dari oktem.com. Oke good friend, di video sebelumnya kita sudah sampai ini ya, sampai di desain. Kita ngebahas desain, kemudian cara masukin logonya, kemudian header backgroundnya, uploadnya seperti apa gitu. Oke. Kemudian fontnya ini jika ingin dirubah atau bawaan defaultnya sendiri sini juga nggak ada masalah gitu, tinggal di save change ataupun custom CSS ini untuk permainan warna dari modifikasi background yang ada di website kita ini. Warnanya ingin apa sih kalau menunya ini, kalau diklik ini berwarna ungu berubah seperti ini bisa diatur dengan menggunakan CSS. Oke. Saya rasa ini kita lewatin aja ya gitu. Bagi teman-teman yang bisa utak-atik HTML atau pernah belajar tentang CSS, ya monggo silahkan bisa di utak-atik seperti ini, sudah disediakan oleh pihak developernya. Oke, kita lanjut ke metode belanja. Nah, di metode belanja ini good friend ada beberapa yang di beberapa model cara untuk belanja melalui website. Ada melalui chart. Melalui chart itu seperti ini. Ketika pengunjung menemukan website kita, kemudian dia klik salah satu produk yang ada di sini ada muncul tombol add to cart. Artinya dia ingin pesan berapa barang. Dia mau pesan 2, tinggal diklik tambah gitu. Ini lebih ke manajemen sistem ya gitu, untuk untuk add to cart. Cuman menurut saya sih kalau orang Indonesia itu kalau untuk beberapa tahapan-tahapan seperti ini kayaknya ribet gitu. Lebih banyak pengalaman saya itu orang itu transaksi justru di WA. Nah, oleh sebab itu dari pihak developer ini sendiri dia ngasih beberapa option, ada lewat URL kemudian atau lewat WhatsApp, tinggal kita masukin nomor nomor CS kita gitu ketika orang beli produk yang ada di sini. Oke, ini saya coba kasih contoh perbedaannya ya, yang pakai chat dan pakai tombol WhatsApp aja biar kita lebih fokus langsung kedua metode ini. Oke, saya kasih contoh yang pertama yang chat. Kita save change dulu. Oke, kita lanjut. Misalnya kita akan beli produk ini, konsumen seperti ini berarti kan langsung misalnya dia udah belanjanya ini, kemudian dia check out. Keluar, kemudian ada ringkasan belanjanya seperti ini, kemudian klik selanjutnya. Jadi kan ada beberapa tahap nih. Nah, ini menurut saya beberapa perilaku masyarakat Indonesia itu untuk melakukan metode-metode seperti ini jarang. Kebanyakan langsung lewat WA, berapakah ini kak, pasti tanya-tanya dulu kan kebanyakan gitu. Beda dengan apa yang ada di negara maju seperti di Amerika, mereka lebih familiar menggunakan belanja itu lewat seperti ini, langsung seperti di amazon.com atau ebay.com. Oke, kita tes ya. Coba kita masukin alamat. Misalnya yang beli namanya Andi, nomor teleponnya 08. Alamatnya jalan apa ya? Jalan
Oke, Bogor Barat. Misalnya kita setting alamat pengiriman di Bogor. Bogor berarti masuk Jawa Barat. Pilih kotanya kota Bogor. Ini udah tersistem ya good friend ya. Ini udah disediakan oleh pihak developernya. Jadi enak banget gitu, kita nggak ribet bagaimana setting API-nya gitu kan. Setting API itu apa namanya, pihak ketiga gitu. Jadi si developer ini udah mengintegrasikan sedemikian rupa gitu untuk lokasi-lokasi apa namanya, alamat-alamat yang ada di Indonesia gitu. Kita tinggal klik aja, gampang banget kan. Tinggal klik, kemudian kalau kode posnya misalnya kode posnya 16878. Oke, klik simpan. Setelah selesai, kemudian pilih kurirnya. Di sini ada JNE, POS, Tiki, Secepat, JNT, Ninja Express. Nah, ini nanti kita akan setting ya, apakah kita akan pakai semua ini atau hanya 2 aja, misalnya JNE dan JNT, atau 3 JNE, Secepat dan JNT atau dan Ninja Express yang familiar yang familiar gitu untuk di seluruh Indonesia, karena menurut saya ini ekspedisi ini pelayanannya sangat cepat sekali good friend. Oke, misalnya kita pilih JNE. Dia akan hitung berapa ini berat barang, 300 gram. 300 gram ini setting di awal ya good friend ya. Ketika kita input produk, kita misalnya berat produk itu sebanyak 300 gram. Nah, tinggal contohnya mau yang mana nih? Misalnya si konsumen A, saya mau yang 2-3 hari aja, klik OK, atau dia mau yang yes gitu. Ini langsung otomatis menghitung semua berapa biaya yang harus dibayar, kemudian biaya kirimnya berapa. Nah, kemudian info tambahan, kemudian masukkan captcha-nya. Key X8555G. Pastikan data yang Anda masukkan, klik tombol submit pemesanan. Nah, biasanya ketika konsumen untuk order di sini, ini dia register dulu ya good friend. Jadi dia masuk ke ini loh, masuk ke apa namanya, ke email kalau misalnya ada tagihan, ada invoice gitu. Nah, ini ada kode invoice-nya, kemudian bayarnya di mana. Nah, ini semua nanti kita setting ya, rekening-rekening ini gitu di akun bank kita gitu. Ini bisa dirubah nanti. Oke, good friend, kurang lebih seperti ini gitu. Untuk apa namanya? Untuk contoh transaksi melalui add to cart gitu. Oke, sekarang saya akan kasih contoh untuk order yang melalui WhatsApp. Melalui WhatsApp, kita kembali ke beranda, kita masuk ke dashboardnya. Nah, di sini kita settingnya yang direct to WhatsApp. Kita akan reload. Kita refresh, kemudian coba kita klik yang produk ini ya good friend. Nah, seperti ini. Ini tombol pesan via WhatsApp. Tadi kan add to cart. Kalau pesan via WhatsApp, ini langsung diklik ini aja. Ini kalau misalnya dengan mobile ya good friend ya gitu. Jadi dia langsung apa namanya? Langsung chattingan deh gitu. Misalnya nih saya tes ya lewat handphone saya. So kita tes lewat handphone. Peralatancamping.com. Jadi ini langsung masuk gitu kemana? Ketika orang klik tombol pesan via WhatsApp, ini langsung masuk ke handphone CS kita yang sudah kita setting nomornya di mana, di sini. Ini misalnya nomor CS kita, customer service kita. Ini penjelasan seperti ini. Jadi negosiasinya itu dan closingnya itu adanya di handphone gitu. Jadi CS kita yang melakukan apa namanya, oh iya kak, kadang-kadang kan dari boleh kak, kurang 10.000 bisa nggak? Nah, itu jadi bisa lewat WhatsApp di good friend. Nih ya, saya kasih tahu ya. Nih, kemudian kita klik pesan via WA. Tuh dia langsung reload, mengarahkan langsung ke handphone apa namanya, ke handphone CS kita gitu. Tinggal chattingan, oh kak halo saya tertarik dengan produk cooking ini gitu. Kurang lebih seperti itu good friend. Ini melalui WhatsApp. Kalau saya sendiri sih lebih suka transaksi itu lewat WA ya, harga tetap kita tampilin
kalau untuk produk-produk seperti ini. Jadi lebih apa ya, lebih kita bisa mengedukasi customer kita. Oh iya Kak, misalnya bahan ini terbuat dari ini, kekuatannya seperti ini, garansinya seperti ini. Ketika customer itu mendapatkan edukasi yang baik dari kita, itu justru tingkat closingnya sangat besar sekali dibandingkan dengan sistem manajemen sistem add to cart seperti ini gitu. Yang seperti sebelum yang saya kasih contoh. Ya, oke, kita ini saya pakai ini aja ya, good friend ya, direct WhatsApp. Oke, kemudian klik set change. Nah, kemudian kita lanjut ke metode pembayaran. Nah, ini metode pembayaran. Ini yang tampil sebelum tadi kan ketika kita pakai add to cart tuh itu keluar. Ini cocoknya yang untuk misalnya pembayaran melalui keranjang belanja. Di sini udah diatur sistem pembayaran di website karena ketika Anda menerapkan metode belanja keranjang belanja. Nah, di sini kita tinggal ganti-ganti aja. Misalnya nama saya Indra Yusmita, rekening BCA-nya 057654321. Kemudian Bank Mandirinya 15789654500. Misalnya seperti ini. Misalnya hanya ada 3 bank ya. Ada 3 bank. Indra Yusmita. Misalnya seperti ini ya good friend. Nah, ini sangat cocok sekali nanti tampil di bagian akhir dan biasanya di email tuh ada email order ke customer tuh dia akan ngasih tahu rekening kita. Kalau misalnya metode pembayarannya lewat add to cart seperti tadi ordernya gitu. Konsumen kita ordernya itu dengan sistem bukan pesan via WA tapi kita settingnya add to cart. Nanti tampil dan masuk ke email kita gitu good friend. Kemudian langsung ya, ini payment gateway. Nah, payment gateway ini pihak ketiga good friend. Jadi kita daftar dulu di sini menerima secara otomatis tentu saja bisa di sana Anda dapat menemukan pengaturan payment gateway. Nah, di Mitran, kemudian di Doku, iPaymo, Duitku. Nah, ini ada setting tersendiri ya good friend ya gitu. Kalau misalnya good friend semua pengen pakai sistem payment gateway. Nah, ini keren banget nih kalau kita bisa nerapin di website ini gitu. Tapi kalau misalnya kita udah deh pakai transfer aja, kebanyakan customer itu transfer gitu. Kalau pakai sistem yang ini masih agak ribet atau masih pusing ya good friend bisa abaikan aja, cukup nonaktifkan. Tinggal nanti bisa referensi tentang bagaimana pengaturan Mitran ini sendiri, tinggal good friend semua nanti bisa baca ketika order ini template ini dari developernya ngasih tahu. Kemudian dari Mitransnya sendiri good friend bisa tanya-tanya ke pihak mereka gitu seperti apa untuk kita integrasikan di sini gitu. Kemudian ada bayar di tempat atau COD. Ini misalnya yang janjian ketemuan ya atau yang ketemuan misalnya di suatu tempat COD ataupun beberapa ekspedisi itu yang ada udah sistem COD kan. Setahu saya ini nih JNE, GNT itu dan si cepat. Ini tiga ekspedisi ini sudah menerapkan sistem pembayaran COD gitu. Artinya kita datang dulu tuh kemana, ke kantor cabang atau kantor pusat tapi ada di kota teman-teman semua gitu. Tanya aja di sana ke pihak JNE atau secepat bisa kerjasama nggak gitu kalau saya mau kirim barang. Dan enaknya itu COD itu barang itu diambil ya good friend sama pihak kurirnya gitu kalau kita mau kirim barang itu. Jadi kita nggak perlu tuh nganter-nganter ke pihak ekspedisi mereka yang akan ambil barang kita gitu. Kemudian tinggal aktifkan biaya layanan COD-nya berapa persen kemana ke customer kita, ditentukan besar biaya layanan. Dan ini juga bisa ditanya juga nih ke pihak ekspedisinya berapa sih gitu, ada nggak jasa layanannya gitu. Tinggal good friend setting aja di sini misalnya 3.500. Kurang lebih seperti ini kalau misalnya ingin diaktifkan COD-nya. Pastikan Anda sudah terdaftar menjadi agen atau merchant member dari kurir ekspedisi yang memiliki layanan COD. Nah, ketika customer memilih salah satu kota jatuh, maka pilihan pembayaran COD akan ditampilkan. Jadi kalau misalnya ada customer yang berasal dari kota ini, nanti status COD ketika order itu dia akan tampil bisa COD-an nih gitu.
Kurang lebih kayak gitu ya gitu. Ini saya nonaktifkan aja. Oke, selanjutnya jasa pengiriman. Nah, ini jasa pengiriman ini dari mana agar produk ketika orang yang pakai add to cart tadi itu bisa ngitung secara otomatis. Kan tadi keluar tuh biaya JNE-nya berapa, itu dia menghitung lokasi toko kitanya ada di mana gitu. Misalnya saya ini ada di kota Depok dan Jakarta itu setahu saya sama itu untuk negara, untuk apa namanya, untuk kota asalnya itu biayanya hampir sama gitu. Misalnya Jakarta, Bogor atau Depok, Bogor itu setahu saya sama gitu. Ini saya pilih kota saya aja ya, kota Depok. Coba kita cek. Nah, ini Depok Indonesia. Ini Depok. Kota Cirebon, ini di kota Depok. Oke. Kalau ada kurir tambahan tinggal apa namanya, tinggal masukkan di sini gitu, good friend. Misalnya kita pakai cuma apa namanya JNE, tinggal dihapus saja ya yang ada tanda X ini, si cepat, dan misalnya 4 ekspedisi ini yang kita pakai. Oke, di sini untuk setting apa namanya, setting sampai dengan jasa pengiriman. Kemudian ini notifikasi kalau misalnya teman-teman semua berlangganan nih, cuman SMS ini kita menggunakan pihak ketiga ya, good friend gitu. Jadi kalau ada orang order tuh dia langsung masuk tuh ke handphonenya SMS-nya. Nah, ini formatnya ini nggak perlu diubah karena dari pihak developer sendiri menurut saya sih udah sangat nyaman gitu kata-katanya gitu, daripada utak-utik ini malah jadi nggak muncul gitu untuk shortcut-nya. Begitu juga dengan template WhatsApp, WA pesanan, yes ada pesanan baru, itu kalau kita pakai pihak ketiga itu nanti ketahuan nih ada orang order yang lewat yang manajemen sistem itu langsung masuk ke handphone kita sebagai CS gitu. Begitu juga dengan pihak pihak customer kita gitu, ataupun pihak para afiliasi kita. Oke, kurang lebih seperti ini aja ya, kita lewatin aja ya untuk yang template WhatsApp ini. Selanjutnya adalah reseller. Nah, reseller ini ada fitur reseller cuman kalau kita upgrade, good friend. Jadi dari pihak developer ini saya pakai belinya ini settingnya untuk personal license, bukan developer license. Jadi untuk apa, fitur ini dinonaktifkan oleh developernya. Jadi kalau kita mau upgrade tinggal klik aja di sini gitu. Mau upgrade tinggal tambah biaya selisih dari personal license ke developer license, kita beli template ini nanti akan keluar berapa biaya yang harus dibayarkan. Kurang lebih seperti itu ya, good friend ya gitu. Tapi menurut saya kalau misalnya kita punya toko online sendiri, di sini juga ada menu afiliasi. Afiliasi ini hampir mirip, cuman bedanya itu dia cukup ngirimin ini nih, link alamat ininya aja. Nanti ada kodenya di belakangnya. Nah, cuman dia harus register dulu gitu. Registernya itu tentunya sebagai afiliasi, jadi dia nanti tinggal promosi ini link afiliasinya, nanti si sistem website ini yang akan ngatur besaran komisi untuk si afiliasi itu ada orang yang join ke kita. Kemudian minimum payoutnya kita bisa setting, misalnya setelah dia promoin linknya dia misalnya ke sosial media Instagram ataupun lewat YouTube dan lain-lain, itu dia misalnya dapat 50.000. Dan kita sebagai sebagai pemilik website, saya sangat menyarankan setting 30 hari. Kenapa? Karena menurut saya ketika orang menemukan website kita itu dia jarang banget gitu untuk melakukan langsung melakukan transaksi gitu di website tersebut. Jadi kalau misalnya dia bisa aja balik lagi seminggu kemudian ketika dia butuh, nah itu masih ketanam tuh di cookies-nya di Google Chrome-nya atau di Mozilla-nya itu mengenai toko online kita, dan si pihak afiliasi juga ketika dia mempromosikan linknya juga masih kebaca sama sistem kita gitu. Jadi sangat memungkinkan itu untuk si afiliasi ini mendapatkan komisi gitu dari situs kita gitu. Kurang lebih seperti itu gitu, good friend ya. Tampilkan nama aplikasi yang merasakan customer pada halaman checkout. Nah, jadi kalau pakai manajemen sistem yang tadi itu, teman-teman yang ingin dibikin afiliasi juga linknya, misalnya peralatancamping.com
1, 2, 3 atau nama adminnya. Nah itu nanti bisa muncul gitu di link afiliasinya. Kurang lebih seperti itu good friend ya. Ini ada bank payoutnya, bisa BCA Mandiri, nanti dia tinggal isi sendiri gitu. Komisinya pun bisa kita atur gitu, masukkan besaran komisi yang diterima per penjualan, misalnya 10% atau 15% dari sini ya good friend. Misalnya 425.000, dia dapat komisi 10%, berarti kan kurang lebih 42.500. lumayan loh itu gitu sebagai afiliasi. Dapat 3 transaksi aja udah hampir 150.000 komisinya sehari. Kalau kali 30 hari udah berapa? Udah hampir 4 juta. Sangat ini menggiurkan sekali gitu untuk jadi afiliasi. Cuma mempromosikan website kita yang ada linknya dia, kemudian dia bisa menghasilkan komisi yang sangat lumayan gitu. Oke, ini saya kasih set change saja ya langsung. Kemudian ada selanjutnya pop up ini kita bisa masukin ketika ini nih good friend, ketika orang menemukan halaman depan kita, kemudian nanti akan muncul pop up. Misalnya kita ingin naruh video atau promo. Nah di sini kan udah dikasih dikasih beberapa option gitu, ada Facebook Likebox, ada video, ada kode HTML yang mungkin bisa kita masukin iklan kita gitu good friend. Oke, ini masih reload, tinggal di ini aja ya. Tinggal kalau misalnya mau mau diaktifkan, tinggal diaktifkan, diklik Facebook Likebox-nya, atau misalnya teman-teman punya video, tinggal dimasukkan videonya. Kurang lebih seperti itu. Oke, selanjutnya ini masih nge-reload ya. Bentar, good friend. Oke. Oke, mungkin ini aja ya untuk setting toko online part 4 ini. Nanti saya akan lanjut lagi untuk tampilan kalau order di menu di menu beranda dari dashboard peralatan camping ini untuk di video selanjutnya. Oke, mungkin ini saja ya good friend ya, video yang untuk part 4 ini. Nanti saya akan lanjutin lagi contoh-contoh transaksi jika terjadi transaksi seperti apa, ataupun jika teman-teman yang belum paham ataupun ada menu yang belum saya jelaskan, nanti saya saya buatkan video selanjutnya ya good friend ya. Oke, coba kita login lagi. Tadi di install, kita sampai di pop up ya. Kalau untuk menu stiker lainnya, ini untuk memasukkan kode-kode crawling dari website kita, Google Analytics, kemudian bagaimana Google Webmaster Tool agar website kita gampang nih ke indeks di Google gitu. Artinya setiap postingan-postingan kita ini ketika orang cari itu cepat gitu ditemukan oleh Google gitu, karena kita udah ada artikelnya itu gampang sudah terbaca. Kurang lebih seperti itu ya good friend ya. Oke, ini aja ya setting toko online untuk untuk membuat toko online seperti ini. Kemudian untuk cek biaya kirim, cek resi, ini sudah otomatis good friend dibuat dari toko online-nya sendiri oleh pihak developernya gitu. Tapi kalau kita pengen ganti posisinya atau kita pengen tambah, nanti saya akan bikinkan di video selanjutnya. Oke, sampai di sini dulu. Kalau misalnya ada ada pertanyaan, good friend semua bisa komen ya di video, ataupun nanti kalau memang kita bikin forum atau diskusi di channel YouTube saya atau di Telegram, kita akan diskusi mengenai bagaimana membuat toko online ini untuk lebih detailnya. Nanti kita akan bagaimana mengintegrasikan Google Analytics, Google Tag Manager, ataupun menu yang belum saya jelaskan di sini, nanti akan saya jelaskan di video selanjutnya. Oke, bye-bye. Oke teman-teman, itu tadi tutorial part yang keempat. Saya harap teman-teman bisa mengikuti dan menerapkannya pada bisnis teman-teman. Oke, sekian video tutorial part keempat ini. Jangan lupa klik like, subscribe, dan bunyikan loncengnya biar nggak ketinggalan update dari channel ini. Buat yang mau kasih kritik dan sarannya, silahkan tinggalkan komen di kolom komentar agar kita bisa ngebahas
dan kemudian kita juga semakin bersemangat, dan kami juga sebagai dari tim channel Indrayus akan bisa memberikan konten yang lebih berkualitas untuk di video-video selanjutnya. Saya Indrayus Mita dan di belakang kamera ada Tommy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.